Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Erninda Arsyad selaku mahasiswi Stikes Mandala Waluya Kendari, program studi S1 Farmasi. Di sini saya akan memenuhi tugas farmakoterapi dari Ibu APT Fatmasari Siharis S-Farm MSI. Baiklah, terlebih dahulu saya akan menampilkan slide yang akan saya jelaskan. Slide yang akan saya jelaskan atau PowerPoint yang akan saya jelaskan ini mengenai osteoartritis. Osteoartritis pastinya tidak asing lagi di telinga kita, apalagi pada kehidupan sehari-hari. Namun, saya akan tetap menjelaskan apa itu osteoartritis. Osteoartritis berasal dari bahasa Yunani yang terbagi menjadi dua, yaitu artron dan itis. Artron ini artinya sendi dan itis artinya inflamasi. Osteoartritis atau biasa disingkat OA adalah proses degeneratif dengan kemunduran kartilaga sendi diikuti osteofit serta fibrosis pada kapsul sendi. Oke, selanjutnya anatomi tulang rawan atau anatomi osteoartritis. Anatomi osteoartritis ini dibedakan menjadi tiga, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibrosa. Tulang rawan hialin adalah tulang rawan yang banyak terdapat pada tubuh dan terdapat pada di laring, hidung, tulang rusuk, dan trakea. Tulang rawan hialin ini berfungsi sebagai perekat antar tulang dalam tubuh seperti tulang rusuk. Tulang rawan hialin ini bercirikan berwarna putih sedikit kebiru-biruan, mengandung serat-serat kolagen dan kondrosit. Tulang rawan elastis. Tulang rawan elastis adalah jenis yang dapat ditemukan pada telinga, epiglottis, hidung, dan trakea. Tulang rawan elastis ini berfungsi sebagai memberikan kekuatan dan kelunturan untuk organ maupun struktur organ. Tulang rawan elastis ini mengandung serabut-serabut elastis. Yang ketiga, tulang rawan fibrosa. Tulang rawan fibrosa ini adalah jenis tulang yang terletak pada cekungan kecil yang disebut sebagai menisci, serta pada diskus atau cakram yang terletak di antara tulang belakang. Tulang rawan fibrosa ini berfungsi sebagai bantalan pada sendi dan mengurangi gesekan antar tulang yang bisa menimbulkan nyeri. Tulang rawan fibrosa ini mengandung banyak kolagen. Selanjutnya, epidemiologi. Epidemiologi osteoartritis. Osteoartritis meningkat seiring dengan proses penuaan, biasanya di atas 50 tahunan. Namun, bukan hanya saja proses penuaan yang bisa membuat osteoartritis pada diri kita, tapi pada usia muda pun dapat terkena penyakit osteoartritis ini. Bisa saja yang diakibatkan karena kerusakan tulang rawan sendi oleh karena sesuatu hal, misalnya cedera saat berolahraga. Etiologi osteoartritis. Etiologi osteoartritis ini dibagi menjadi 6, yaitu berdasarkan umur, jenis kelamin, riwayat trauma, aktivitas fisik, kegemukan atau obesitas, dan genetik. Berdasarkan umur, seseorang biasanya terkena osteoartritis saat berumur 50 tahunan ke atas. Berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan jenis kelamin, wanita memiliki risiko untuk terkena osteoartritis ini sangat tinggi, apalagi osteoartritis primer. Mengapa? Karena hal ini disebabkan struktur sendi wanita yang memiliki ruang antar sendi yang lebih sempit. Selanjutnya, berdasarkan riwayat trauma. Berdasarkan riwayat trauma ini dapat menyebabkan instabilitas dan beban biomekanik sendi. Yang selanjutnya, aktivitas fisik. Berdasarkan aktivitas fisik ini dapat menyebabkan risiko atau dapat meningkatkan risiko osteoartritis penggunaan sendi, terlebih dapat menyebabkan mikrotrauma dan perlahan-lahan akan menyebabkan kerusakan sendi. Yang selanjutnya, kegemukan atau obesitas. Kegemukan atau obesitas ini menyebabkan meningkatnya beban atau stres pada sendi, terutama pada lutut.
Yang selanjutnya berdasarkan genetik. Berdasarkan genetiknya itu biasanya faktor bawaan dari keluarga atau dari orang tua yang dapat menyebabkan seseorang itu terkena osteoartritis. Selanjutnya klasifikasi osteoartritis. Osteoartritis ini diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu osteoartritis primer dan osteoartritis sekunder. Osteoartritis primer atau biasa disebut dengan idiopatik terjadi akibat proses degeneratif, sedangkan osteoartritis sekunder terjadi akibat karena penyebab lain seperti trauma, obesitas, metabolik, dan penggunaan yang berlebihan. Selanjutnya, patofisiologi osteoartritis. Secara fisiologi, osteoartritis ini terjadi karena disebabkan oleh penuaan, sehingga disebut dengan penyakit sendi degeneratif. Akan tetapi, banyak faktor yang berperan dalam terjadinya osteoartritis ini, seperti faktor trauma, penggunaan yang berlebihan, faktor genetik, dan obesitas. Seperti hal ini, faktor-faktor inilah yang menyebabkan terganggunya homeostasis dan perubahan morfologi, sehingga menyebabkan kerusakan pada tulang rawan. Selanjutnya, predileksi osteoartritis. Predileksi osteoartritis ini adalah sendi-sendi yang menahan beban-beban yang berat, seperti tulang belakang, panggul, dan lutut. Gejala klinis osteoartritis. Ada 3 keluhan utama dalam gejala osteoartritis ini, yaitu hambatan gerak, nyeri, dan kekakuan. Hambatan gerak maksudnya adalah saat seseorang terkena penyakit osteoartritis ini pasti akan menghambat pergerakannya. Yang kedua, nyeri. Saat seseorang terkena osteoartritis ini pasti akan mudahnya sendi-sendi seseorang tersebut merasa nyeri. Yang ketiga, kekakuan. Saat seseorang terkena osteoartritis ini pasti sendi-sendinya akan merasa kaku, apalagi saat duduk lama dan hendak berdiri. Diagnosis. Ada 3 cara untuk mendiagnosis penyakit osteoartritis ini, yaitu dengan cara ronsen, tes darah, dan analisis cairan sendi. Dengan cara ronsen, itu tujuannya untuk melihat kondisi tulang dan mendeteksi peradangan pada tulang dan sendi. Yang kedua, tes darah. Tujuannya untuk mendeteksi infeksi atau penyebab lain dari peradangan sendi. Yang selanjutnya, analisis cairan sendi, yaitu yang tujuannya untuk mengetahui apakah terjadi peradangan atau infeksi pada sendi. Oke, selanjutnya saya akan memperlihatkan gambar hasil ronsennya. Yang pertama ini, gambar atas kiri, pandangan anteroposterior menunjukkan menyempitnya celah sendi. Pada gambar bagian kiri, bawah kiri, pandangan lateral menunjukkan sklerosis yang ditandai terbentuknya osteofit. Pada bagian kanan, pada bagian bawah kanan ini, menyempitnya celah sendi menyebabkan destruksi pada kartilago dan subkondral. Pada bawah kanan ditemukan kista subkondral. Oke, selanjutnya gambar yang kedua ini, gambaran bagian kiri, gambaran sendi tungkai normal. Kalau gambar bagian kanan adanya pembentukan osteofit dan penyempitan celah sendi pada sendi tungkai. Selanjutnya gambar yang ketiga ini, pada bagian kiri gambaran sendi panggul normal dan bagian kanan adanya pembentukan osteofit pada sendi panggul. Selanjutnya gambar yang keempat, yaitu bagian kiri osteofit pada sendi jari tangan dan yang bagian kanan pembentukan sklerosis subkondral. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari semua PowerPoint yang telah saya jelaskan tadi. Kesimpulannya yaitu osteoartritis adalah penyakit sendi degeneratif dengan yang ditandai dengan kehilangan tulang rawan sendi secara bertingkat. Gejala klinis osteoartritis ini ada 3, yaitu hambatan gerak, nyeri, dan kekakuan. Osteoartritis ini tidak dapat disembuhkan, tetapi keluhan osteoartritis ini dapat dikontrol dengan obat. Jika nyeri masih menetap, maka bisa dilakukan dengan cara operasi.
Baiklah, demikian hasil penjelasan saya mengenai materi tentang osteoartritis ini. Jika masih ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya Erninda Arsyad, undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.